Bang Doli, seperti kata Mas Hanta dan juga Mas Gun Gun tadi, mungkin tidak Golkar akan membentuk koalisi yang lebih besar dan yang paling klop sama siapa Bang? Sama PKS, sama Nasdem atau sama PKB yang baru bertemu? Iya, pertama saya ingin menjelaskan bahwa sebetulnya kita tidak sedang membicarakan untung-untungan atau siapa yang paling diuntungkan dengan peristiwa politik silaturahim yang selama ini kita lakukan gitu. Justru di dalam pertemuan-pertemuan itu kita ingin mendorong selalu kita bagaimana setiap langkah politik, keputusan politik, apakah berkoalisi dengan siapapun ya, itu harus ada yang diuntungkan adalah rakyat Indonesia. Yang kita harus mengambil keuntungan kepentingan bangsa dan negara, itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah tentu kita bicara tentang kepentingan ya dalam hal ini. Nah, kita bicara tentang beberapa level kepentingan, beberapa tingkat tentang kepentingan. Nah, kepentingan yang paling tinggi, kepentingan yang paling besar itu adalah kepentingan bangsa dan negara, kepentingan untuk rakyat Indonesia. Nah, ini yang selalu kita mulai pembicaraan-pembicaraan dengan setiap partai politik itu. Nah, tentu kita tidak juga bisa melepaskan soal kepentingan kita masing-masing. Apakah kepentingan partai politik, kemudian antar kepentingan sesama koalisi. Pasti kalau kita bicara tentang kepentingan di menjelang pemilu, kita bicara tentang soal kemenangan. Nah, ini yang mau kita juga sampaikan. Bagaimana kita mempunyai pemahaman yang sama antara kompetisi dan kemenangan ya. Kita boleh berkompetisi, tetapi sebetulnya yang kita harus raih adalah kemenangan sejati ya, kemenangan yang hakiki. Kemenangan yang hakiki dan sejati itu adalah siapapun yang nanti, apakah Partai Golkar yang menjadi pemenang atau partai yang lain, Partai PKB dan seterusnya, itu adalah kemenangan bersama ya, kemenangan rakyat Indonesia, kemenangan bersama dengan kekuatan partai politik yang lain. Nah, untuk mencapai itu tentu kita harus menjalin komunikasi sejak awal ya. Kita Golkar tidak ingin ya peristiwa-peristiwa di masa yang lalu bahwa pemilu itu kemudian memberikan dampak keterbelahan di masyarakat kita. Nah, tentu kita semua tidak menginginkan itu. Nah, dan itu harus dimulai dengan adanya komunikasi antar elit partai politik, pimpinan partai politik. Dan saya kira kesadaran itu sudah muncul di semua pimpinan partai politik. Makanya komunikasi itu sangat intens sekali sekarang dilakukan, bukan hanya Partai Golkar saja tapi juga ketua-ketua partai politik yang lain. Nah, soal kemungkinan akan nanti terjadi konfigurasi baru terhadap peta koalisi, yaitu kita mengalir saja ya. Yang jelas bahwa Koalisi Indonesia Bersatu sampai sekarang masih tetap jalan, tidak deadlock ya. Kami terus tim kami terus bekerja menyusun visi dan misi serta konsepsi kebangsaan dan negara Indonesia ke depan setidaknya dalam 5 tahun, dan kami berkomunikasi juga mensosialisasikan visi misi itu dengan masyarakat dengan adanya forum-forum uji publik, dan juga tidak terlepas bahwa kami juga berkomitmen untuk bisa terus membangun komunikasi dengan pimpinan partai politik yang lain dalam rangka membangun tadi bagaimana kita semua menjadi mencapai kemenangan hakiki. Jadi pada akhirnya kalaupun terjadi misalnya ada 3 koalisi, 4 koalisi, 1 koalisi terdiri 2 partai politik atau 3 partai politik ya, semuanya pada akhirnya merasa bahwa siapapun nanti yang menang dengan paket capres dan capres siapapun, dan kita berbeda di dalam berkompetisi, akhirnya yang kita raih adalah kemenangan hakiki bersama dengan rakyat Indonesia itu. Oke, Bang Doli, kalau kita lihat kan memang KIB ini kan temannya adalah Golkar, P3 dan juga PAN. Nah, ketika Golkar ini banyak diajak bersilaturahmi dengan partai-partai yang sudah datanglah terakhir dengan PKB ini, bagaimana kemudian respon dari P3 dan PAN melihat silaturahmi yang terjalin ini? Itu tadi ya saya katakan bahwa komunikasi kami dengan PAN dan P3 sangat intensif, dan PAN dan P3 tahu bahwa kami akan bersilaturahim dengan pimpinan partai politik yang lain, dan saya kira juga Pak Zulkifli Hasan kemudian Pak Mardiono sekarang itu juga berkomunikasi dengan partai-partai atau ketua partai politik yang lain. Jadi itu tanda bahwa kami ini masih solid secara internal, dan juga membuka kesempatan kepada partai politik yang lain untuk kita membangun kebersamaan. Nah, dalam membangun kebersamaan itu kemudian ada yang nyangkut
bersama lagi dengan bersama-sama terbentuk koalisi, ya artinya bertambah partai politik yang bertambah masuk ke dalam koalisi Indonesia Bersatu, ya kami senang sekali kalau memang itu bisa terjadi. Tapi kalaupun misalnya belum, ya yang penting tadi kita punya kesepahaman, kesadaran bersama bahwa komunikasi yang kita bangun ini adalah untuk meraih kemenangan sejati dan kemenangan hakiki tadi itu. Baik Bang Doli, kita ke Pak Jazilul. Kalau memang konteksnya saling memperkuat koalisi, Pak Jazilul, apakah ketika PKB bertemu dengan Golkar ini sudah seizin dari Ketum Gerindra didukung tidak, atau malah sebaliknya malah direspon negatif? Seperti yang disampaikan Gus Muhaimin tadi, ini sudah diketahui oleh Pak Prabowo dan Partai Gerindra. Dan memang dalam piagam koalisi yang disepakati PKB dengan Partai Gerindra, itu tetap membuka komunikasi dengan partai-partai lain untuk bergabung. Jadi apa yang dilakukan, komunikasi yang dibangun PKB dengan Gerindra, Gus Muhaimin dengan Pak Erlangga Hartarto, itu tidak melewati batas dari fakta koalisi yang dibangun bersama Partai Gerindra. Itu tidak ada masalah. Namun dalam piagam koalisi itu juga diputuskan di situ bahwa nama pasangan presiden dan calon wakil presiden dari koalisi ini ditentukan oleh Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. Jadi sepanjang tidak membicarakan soal siapa calon presiden dan wakil presiden dengan partai lain, nggak ada masalah. Namanya kita sedang merekrut, sedang membangun komunikasi, siapa tahu ada kesepahaman, misalkan dari Partai Golkar, atau partai-partai lain yang memang sengaja dibangun komunikasinya oleh PKB. Jadi tadi yang kita saksikan pertemuan PKB dengan Partai Golkar itu bukan peristiwa yang baru, karena Partai Golkar dan Partai PKB kan masih juga dalam satu koalisi pemerintahan Pak Jokowi hari ini. Jadi PKB, Golkar, Gerindra itu dalam satu koalisi hari ini. Baik. Koalisi untuk mengawal pemerintahan Pak Jokowi. Baik. Koalisi 2024 membangun target, visi untuk perbaikan pada pemilu 2024. Nah, ini sedang dikomunikasikan bersama supaya menemukan yang terbaik dan juga menemukan keyakinan untuk menang. Oke, baik. Sekarang saya ingin ke Mas Gugun. Singkat saja Mas Gugun, kalau dilihat dengan kondisi apa yang terjadi, saling silaturahmi satu sama lain antara partai satu dengan partai yang lainnya, ini sebetulnya menunjukkan bahwa semuanya ini koalisi-koalisi yang ada ini sangat-sangat solid atau kurang yakin dengan yang mereka bentuk sendiri? Menurut saya dalam konteks strategi 2 tahap ya. Tahap pertama adalah tadi membangun kesepahaman soal paket pasangan itu yang kemudian dituntaskan. Jikapun tidak tuntas tentu adalah capresnya terlebih dahulu, kemudian cawapresnya belakangan, injury time begitu ya. Karena ini sekali lagi berkaca dari pengalaman pemilu-pemilu sebelumnya juga biasanya cawapres kerap kali kemudian disebutkan di akhir. Seperti misalnya Pak Jokowi ya, antara Pak Mahfud dengan akhirnya kemudian jatuh ke Kiai Ma'ruf Amin. Nah kemudian kalau tadi bicara soal level normatif seperti disampaikan oleh Bang Doli ya, itu sebenarnya irisan besarnya di antara partai-partai kan sebenarnya tidak susah ya. Artinya hampir seluruh partai menurut saya irisan persoalan kebangsaannya, understandingnya lebih mudah. Tetapi yang sulit itu sebenarnya adalah di level teknis strategi, terutama misalnya bicara soal strategi masing-masing untuk bicara kepentingan kemenangan di pemilu 2024. Tidak heran kalau mendengar narasi tadi Bang Doli bahwa Golkar memang selalu punya peluang untuk menjadi the ruling party begitu ya. Kenapa? Karena tadi membuka ruang jelajah komunikasinya itu luar biasa luas. Tetapi memang juga menjadi catatan bagi Partai Golkar pasca reformasi, memang ada satu problem yang berulang ketika misalnya ruang jelajah komunikasi itu diperluas dan kemudian sangat lentur, juga Golkar di waktu yang bersamaan mengalami masalah dengan misalnya memunculkan figur yang kuat begitu ya.
Dan itu terasa kan misalnya di 2019 dan juga terasa di 2014 itu kesulitan untuk kemudian mengkonstruksi figur yang mempunyai magnet elektoral, dan itu akhirnya kemudian membuat posisi Golkar kerap kali mengalami dilema di situ, dan akhirnya kemudian kelenturan komunikasi politik itu membuat Golkar biasanya kemudian akhirnya menjadi penggenap dari skema koalisi yang ada. Nah, itulah yang menurut saya skema-skema itu yang kemudian harus juga dievaluasi oleh Partai Golkar, dan saya yakin sudah dihitung bagaimana strategi untuk kemudian lebih artikulatif ya dalam konteks positioning di 2024 gitu. Baik, Mas Hanta, apakah Anda melihat hal yang sama? Ini berhubungan dengan paket capres dan juga cawapres dari banyaknya parpol koalisi ini. Ya, pertama gini ya, kita mereview pertemuan yang dalam waktu dekat ini kan Golkar Nasdem, Golkar PKS, dan Golkar PKB. Golkar 3 kali saya sebutkan, yang lain itu 3 partai yang berbeda. Artinya yang menarik dibahas ternyata Golkar kita simpulkan sementara. Bukan Nasdem sedang safari politik sesuai tema kita. Jadi ini bukan sekedar ngopi-ngopi, bukan agenda ngopi-ngopinya Pak Erlangga dengan partai-partai. Ada hal yang terus dilakukan. Manuver Golkar yang makna netral ya Bang Dodi, atau langkah politik Golkar ini adalah tentu upaya untuk memperluas aliansi koalisi dalam hal ini KIB, sekaligus menggoyah kekuatan lawan. Jadi menggoyah kekuatan lawan ini untuk menggoyang aliansi lawan tidak bisa dipisahkan. Dan saya sering mengatakan tadi bahwa Pak Golkar itu adalah salah satu partai penopangnya Pak Jokowi, kingmaker yang juga sangat menentukan sekarang, tidak bisa dipisahkan. Nah karena itu, apakah kita akan baca Golkar yang mungkin ditarik oleh potensi koalisi perubahan atau PKB dan Gerindra? Menurut saya kecil kemungkinan Golkar yang ketarik, karena Golkar cukup kuat. Selain memimpin koalisi Indonesia Bersatu, dia ada cukup dekat dengan Jokowi yang sedang berkuasa, sehingga yang paling mungkin adalah Golkar yang sedang berupaya untuk memperluas aliansi koalisi Pilpres 2024, sekaligus ikhtiar atau upaya untuk menggoyang kekuatan lawan. Yang ketiga, ada kemungkinan ingin mengawinkan 2 koalisi, poros koalisi. Sebenarnya potensi koalisi, saya mengistilahkan potensi karena belum ada koalisi yang betul-betul solid dan permanen. Misalnya menggabungkan KIB dan Koalisi Indonesia Raya, Kebangkitan Indonesia Raya. Ini mungkin saja. Kenapa lebih mungkin? Karena kita tahu ini semuanya partai-partai di dalam pemerintahan, memiliki kedekatan dengan faktor tadi Pak Jokowi sebagai presiden, dan semuanya partai dalam pemerintahan. Mungkin saja mereka punya tujuan misi yang sama. Yang kedua, partai ini menarik juga koalisinya bisa dibaca dalam jangka pendek, yaitu isu proporsional terbuka. Tadi juga disampaikan oleh Bang Doli maupun di pertemuan 2 partai tadi, ada kesamaan. Jadi ini juga upaya Golkar ingin membangun koalisi besar untuk mempertahankan agar koalisi sistem pemilu tetap terbuka. Dan ini selain menguntungkan Golkar, menguntungkan saya dan kita semua warga Indonesia agar tetap demokratis, kita pertahankan sistem ini. Saya kira ini hal yang positif ya, maju. Jadi ada isu jangka pendek, ada konteks jangka panjang. Kalau jangka panjang Pilpres, saya kira dinamis. Semua sedang berupaya melakukan pusaran menarik ke koalisinya masing-masing. Sebelum pendaftaran, masih sangat mungkin semua terjadi. Jadi satu sisi kadang kita melihat koalisi seperti akan mengkristal, padahal di saat yang sama dia sedang mencair. Baik, kita tunggu saja. Baik, terima kasih Mas Hanta Yuda, terima kasih juga Mas Gugun, terima kasih juga Mas Doli Kurnia dan juga Bang Zazizul sudah berbincang bersama kami di Kabar Petang. Selamat petang semuanya.